Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, lantaran melanggar rambu lalu lintas, sebuah minibus menabrak motor di ruas jalan pegunungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil minibus dan satu motor di ruas jalan raya penghubung Prigen Trawas terekam video amatir warga. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal setelah minibus menerobos jalur dilarang melintas di kawasan Gunung Arjuno. Di lokasi ini sang pengemudi tak mampu menguasai laju kendaraan hingga menabrak tembok dan pagar pembatas jalan. Minibus kemudian meluncur di jalanan menurun hingga menabrak kedua korban yang belum diketahui identitasnya dari arah berlawanan dalam satu motor. Yang mobilnya dari atas ya? Avanzanya ini? Ya, dari mobil. Akhirnya? Ya kena gulung ini ketiban. Langsung ketabrak ini ya? Iya langsung ketabrak. Ada yang meninggal? Ada dua. Langsung ya? Itu kira-kira dukanya Avanza ini gimana Mas? Melanggar rambu-rambu lah? Iya, personelnya kan 3 itu kan ya. Nggak ngatasi personel. Akhirnya nabrak ini ya? Iya. Jenazah kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara guna kepentingan otopsi. Petugas Satlantas Polres setempat menggelar olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Diduga minibus mengalami remblong di jalanan menurun di tikungan tajam setelah melintas di jalur terlarang. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku pencurian sepeda motor tewas saat melarikan diri. Pelaku kabur, menabrak pohon dan tercebur ke selokan. Rekan pelaku kabur setelah minta tolong pada warga sekitar untuk mengangkat jasad temannya dari selokan. Warga dikejutkan dengan insiden kecelakaan yang terjadi di pinggir jalan sederhana Ujung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pria yang tak dikenal ini tiba-tiba meminta tolong pada warga untuk mengevakuasi temannya beserta sepeda motor yang terjatuh ke dalam selokan. Usai meminta tolong, pria tersebut justru kabur. Sesaat setelah dievakuasi, warga baru menyadari pria yang ditemukan dalam selokan dalam kondisi tewas adalah pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku diduga panik setelah kepergok warga membawa kabur sepeda motor warga, namun naas malah menabrak pohon dan tewas. Macam ketakutan, nabrak pohon, jatuh, tapi kawannya tadi minta tolong. Minta tolong ditulungi sama warga, rupanya ditarik lah dari posisi yang di lumpur, ditarik, terus kawan yang satu ini lari. Jasad pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi, sementara sepeda motor hasil curian diamankan sebagai barang bukti. Satu rekan pelaku yang kabur diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Perampokan sadis di kota Medan yang mengakibatkan bapak dan anak kritis akhirnya terungkap. Polisi mengamankan 2 orang pria pelaku perampokan. Keduanya ternyata pasangan kekasih pria dan seorang waria. Setelah sempat buron, 2 perampok sadis tertangkap tim gabungan kepolisian Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Area. Reza Wijaya alias Midun dan Zulkifli alias Ica teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku Midun terlihat berjalan membawa senjata tajam saat melakukan perampokan sadis di Jalan Sabarudin, Medan. Sementara Zulkifli alias Ica, seorang waria, bertugas berjaga di luar mengawasi keadaan. 2 penghuni rumah mengalami luka berat dianiaya perampok dengan senjata tajam. Keduanya memergoki pelaku di dalam rumah, mencuri 2 buah telepon genggam. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, pelaku Ica juga berperan menjual hasil kejahatan kepada penada. Yang mana pelaku utamanya yaitu adalah Midun, ya, panggilannya Midun. Dan yang kedua sebagai pembantu adalah Zulkifli alias Ica. Satu lagi atas nama W dalam pengejaran. Ya. Yang mana pada saat itu para pelaku yaitu si Midun masuk dalam rumah dengan memanjat ya tembok. Sesampai di dalam korban terbangun, ya maka si Midun langsung membacok.
Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam yang digunakan pelaku, sandal, topi, jaket, dan baju yang dikenakan pelaku saat beraksi. Aksi perampokan sadis ini mengakibatkan korban luka berat, luka bacokan di bagian kepala dan leher. Pelaku terancam pidana penjara selama 12 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap praktik prostitusi anak di bawah umur di sebuah rumah kos di Koja, Jakarta Utara. Anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sepasang suami istri mencari korban anak putus sekolah dan menawari pekerjaan dengan gaji tinggi. Kamsa, Deanovia, dan Suryadi menjalani pemeriksaan di Polsek Koja setelah terbukti menjual anak-anak di bawah umur pada sejumlah pria pelanggan prostitusi anak. Kamsa dan Dea merupakan pasangan suami istri yang sengaja menyewa rumah kos di kawasan Tugu Koja untuk membuka praktik prostitusi. 7 anak di bawah umur yang ditawarkan pada sejumlah pria melalui media sosial juga tinggal di rumah kos yang disewa Pak Sutri ini. Sementara Suryadi berperan membantu menawarkan pada pelanggan. Dalam pemeriksaan, 3 orang ini mengaku mengambil keuntungan Rp100.000 dari setiap transaksi kencan. Anak-anak ditawarkan dengan tarif Rp400.000 sekali kencan, di mana Rp100.000 diambil para pelaku. Para pelaku sudah 2 bulan membuka praktik prostitusi anak di rumah kos Tugu Koja. Para korban yang berusia 14 hingga 16 tahun datang ke Jakarta dari Cianjur setelah diajak Kamsa dan Dea karena dijanjikan bekerja. Korban bahkan pergi tanpa seizin orang tua. Ke kampung halaman mereka di daerah Cianjur sana dengan mengatakan bahwa mereka ini nanti akan dipekerjakan di restoran di Jakarta dengan gaji yang cukup tinggi. Kali transaksi mendapat imbalan atau fee 50.000 sampai 100.000. Mami dan papinya ini dapat 50 sampai 100 ya antara 200 sampai 300.000. Praktik prostitusi ini terungkap dari laporan warga yang curiga dengan kedatangan sejumlah pria ke rumah kos. Para korban kini masih menjalani pemulihan psikologis karena trauma. Sementara para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan anak laki-laki menjadi korban pencabulan seorang pria di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Para korban diancam akan dianiaya jika menolak keinginan pelaku. Waspada karena pelaku mencari sasaran di rental permainan game online. FED ditangkap polisi setelah dilaporkan sejumlah orang tua yang anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual di Bangka Tengah. Korban sejumlah anak laki-laki di bawah umur yang mengenal pelaku di warnet dan tempat bermain game online. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, FED mengakui sudah 2 tahun mencabuli anak laki-laki di bawah umur. Bahkan sejumlah korban pernah dicabuli lebih dari 1 kali. Pelaku juga sering mengencani para waria di Simpang Katis. Selain diancam, para korban juga dipaksa minum minuman keras. Alasannya alkohol dan hawa nafsu. Kenal anak-anak dari mana? Apa? Kenal anak-anak. Main game. Game apa? Game online. Itu Game pas online. ngajak ke anak-anak itu mengancam atau iming-imingi sesuatu ke anak-anak itu? Mengancam. Mengancam dengan sajam ya? Mencekik. Dengan mencekik. Dari hasil pemeriksaan polisi pada korban, kekerasan seksual sesama jenis ini terungkap setelah salah satu anak menceritakan pada orang tuanya. Untuk laporan baru sampai saat ini kita belum dapat menerima, tetapi kita membuka seluas-luasnya apabila memang ada di antara korban yang hasil daripada perilaku daripada tersangka, maka kita akan menerima laporan daripada korban. Polisi kini masih memeriksa intensif pada FED, diduga masih adanya korban yang belum melapor ke kantor polisi. Hingga kini baru 4 orang tua yang melaporkan anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.